Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita akan belajar di pembelajaran jarak jauh. Masih di rumah dalam jaringan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bapak doakan kalian semoga sehat, banyak rezekinya, keluarga disehatkan, diberkahkan semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Bibarakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak, tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Jangan lupa sering mencuci tangan menggunakan air dan sabun ya. Dan jangan lupa juga kalian apabila berpergian gunakanlah masker. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari wabah yang sangat merajalela ini. Semoga keluarga kita tetap disehatkan. Baik, fokus pada HP-nya, kita akan belajar matematika. Kita akan belajar tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Perhatikan, fokus ya. Baik, coba penjumlahan dan pengurangan pangkat 2. Nah, contoh 1, perhatikan. Nah, berapakah hasil dari 21 pangkat 2 ditambah 17 pangkat 2 dikurangi 13 pangkat 2? Nah, pangkat itu adalah 2 kali perkalian dengan bilangan yang sama. Baik, kita jawab ya. Nah, kita jawab. Kita tuliskan soalnya kembali. Ini. 21 pangkat 2 ditambah 17 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2. Sama dengan 21 pangkat 2 itu artinya 21 dikali 21. Tambahnya kita turunkan. 17 pangkat 2 itu artinya 17 dikali 17. Untuk kuranginya kita turunkan. 13 pangkat 2 itu sama dengan 13 dikali 13. Oke, paham? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, baru kita kalikan 21 kali 21 441, 17 dikali 17 sama dengan 289. Turunkan pengurangannya, turunkan 13 kali 13 sama dengan 169. Ya, baik. Nah, ada penjumlahan dan pengurangan, berarti kita jumlahkan dulu ya. 441 ditambah 289 sama dengan 730. Kuranginya kita turunkan, 169-nya kita turunkan. Jadi 730 dikurangi 169 sama dengan 561. Ya, sampai di sini anak-anak paham tentang pangkat 2 ya. Bapak kira ini sudah belajar di kelas 5. Bapak tinggal menghaluskan saja, mengingatkan kembali apa-apa yang sudah terlupakan. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Baik, kita lanjutkan pada penjumlahan dan pengurangan akar pangkat 2. Nah, tadi mah penjumlahan dan pengurangan pangkat 2, sekarang akar pangkat 2. Akar pangkat 2 itu adalah kebalikan dari pangkat 2. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini tanda akar pangkat ya. Akar pangkat 2. Kalau tidak ada angka 2 di sini berarti ini sudah menjadi akar pangkat 2. Paham? Ini juga akar pangkat 2. Ini akar pangkat 2. Maka kalau membacanya ini akar pangkat 2 dari 144 ditambah akar pangkat 2 dari 169 dikurangi akar pangkat 2 dari 100. Itu ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, akar pangkat 2 itu adalah kebalikan dari pangkat 2. Maka 2 perkalian dengan menghasilkan bilangan yang sama. Kira-kira ini berapa?
Nah, berapa kali berapa supaya hasilnya 144 dengan bilangan yang sama. Begitu juga berapa kali berapa supaya jumlahnya 169. Artinya dengan bilangan yang sama. Dengan bilangan yang sama berapa kali berapa supaya jumlahnya 100. Itu akar pangkat 2. Atau mau menggunakan cara dengan faktorisasi prima yang sudah Bapak jelaskan pada pertemuan kemarin. Sebelum-sebelumnya. Masih ingat? Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Baik. Bapak akan mengingatkan kembali, mudah-mudahan kalian ingat. Kita akan mencari bagaimana caranya supaya mendapatkan akar pangkat 2 dari 144. Kita ini dulu ya, satu-satu aja dulu. Nah, kita buatkan dulu. Nah, kalau kemarin buatnya begitu, kalau digambar seperti ini. Boleh seperti apa? Yang penting ini adalah caranya ya. Perlu kalian pahami ini caranya. Baik, kita tulis akar pangkat dari 144. Akar pangkat dari 144 ini kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Karena ini angka 144 bisa dibagi 2 ya. Berarti bilangan 2 ya. 144 dibagi 2 sama dengan 72. Bisa dibagi 2, bagi 2 lagi. 72 dibagi 2 sama dengan 36. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 2 tidak bisa. Nah, kita masuk pada bilangan prima yang selanjutnya ya, yaitu 3. 9 dibagi 3 bisa ya, sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, kalau sudah bilangan 1 berarti habis. Nah, ini yang pembaginya ini menjadi bilangan prima. Nah, bilangan primanya, faktorisasi primanya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi angka 2-nya ada 4. Berarti 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Karena 3-nya ada 2. Nah, karena ini mencari akar pangkat 2 dari 144, maka faktorisasinya coba kita lihat. Nah, kalian harus bisa mengelompokkan bilangan-bilangan ini menjadi 2 kelompok yang sama. Menjadi 2 kelompok yang sama. Artinya bilangannya juga sama, kelompoknya juga sama. Kalau misalkan ada anggur 3, terus ada misalkan ada mangga 6. Nah, bagaimana supaya menjadi kelompok yang sama? Berarti ada 2 anggur, ada 2 anggur dengan 3 mangga. Ya udah, kita lihat ya sini. Kita kelompokkan ini. Kelompokkan. Baik. Nah, ternyata 2 ini kita kelompokkan. 2 kali 2. Nah, 2 ini kita bagi 2 kali 2 dikali 3. Nih ya. Berarti 2 kali 2 simpan di sini. Kali 3. Ini 3-nya. Belum tutup ya. Karena kelompok ini dikelompokkan. Terus yang sisanya adalah 2 ini ya. 2 ini. 2 ini. 3-nya ini. Nah. Sudah? Nah, paham? Nah, dikelompokkan ya. Jadi 2 kali 2 kali 3 dikali 2 kali 2 kali 3. Baik. Jadi akar pangkat 2 dari 144 itu sama dengan, kita kalikan saja ini. 2 kali 2, 4. Kali 3, 12 ya. 2 kali 2, 4. Kali 3, 12. Berarti 12 dikali 12. 12 dikali 12 itu sama dengan 144. Berapakah akar pangkat 2 dari 144? Adalah 12. Sampai di sini anak-anak? Pusing? Nah, jangan pusing-pusing ya. Tetap semangat.
Kalau pusing, putar lagi videonya sampai kalian paham, sampai ngolotok cekolot. Tapi ingat, perkaliannya harus hafal. Baik, sekarang akar pangkat dari 169. Kita buatkan dulu pengotretannya ini. Ini ya. Kita tuliskan akar pangkat dari 169. Kira-kira bagi berapa ya bilangan prima yang paling kecil? 2. Tidak bisa karena angka 9. 3. Tidak bisa. 4. Bukan bilangan prima. 5. Tidak bisa. 7. Bisa. Berapa tuh? Nah, berarti 13 ya. 169 dibagi 13 sama dengan 13. 13 dibagi 13, kan ini sudah bilangan prima 13 ini. 13 bagi 13 adalah 1. Sampai 1 sudah selesai. Berarti faktornya adalah, faktorisasinya adalah dari 169, akar pangkat 2 dari 169 adalah 13 kali 13. 13 ke 13 itu sama dengan 169. Jadi akar pangkat dari 169 adalah 13 ya. Oke. Sekarang yang 100. Kita tulis yang 100. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, 2 ya. 100 bisa dibagi 2 sama dengan 50. Kita bagi 2 sama dengan 25. Kita bagi 2, tidak bisa. Berarti bagi 5 ya. Kita bagi 5 sama dengan 5. Kita bagi 5 sama dengan 1. Kalau sudah 1 selesai, tidak ada lagi bilangan ya. Kita cari faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Faktorisasi primanya. Kalau tanyakan bilangan primanya mana? 2 dan 5. Ini fungsi dari kotretan ini. Bisa mencari bilangan prima. Dari sini bisa menyederhanakan. Bisa mencari FPB ya. Itu ya, bisa mencari KPK. Maka penting cara mengotret ini. Mudah-mudahan kalian bisa ya. Baik, kita lanjutkan. Berapakah akar pangkat? Nah, kelompokkan menjadi 2 kelompok yang sama. 2 kali 5, 25 ini, 25 ini. Kita kelompokkan. 2 kali 5 dan 2 kali 5. 2 kali 5 dikali 2 kali 5. Akar pangkat dari akar pangkat 2 dari 100 sama dengan 10 kali 10. 2 kali 5 10, 2 kali 5 10. Berarti akar pangkat dari angka 100 adalah 10. Nah, berarti kita tinggal pindahkan saja ke sini. Akar pangkat dari 144 sama dengan 12. Nih, akar pangkat dari 116 13 yaitu ini, dan akar pangkat 2 dari 100 adalah 10 ini. Nah, kalau sudah sini tinggal kita jumlahkan. Ini konsep dasarnya perlu kalian pahami, dan jangan lupa tanda operasinya. Baik penjumlahan, pengurangan itu harus memerlukan ketelitian dan kejelian. Oke? Oke. Baik, karena bilangan ada operasi penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah penjumlahan. Jangan ini dulu, penjumlahan dulu, karena penjumlahan lebih awal. Konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Masih ingat? Penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Kerjakanlah bilangan yang lebih awal. Perkalian dan pembagian sama kuat. Kerjakanlah operasi yang paling awal. Pembagian dan perkalian atau perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka kerjakan operasi yang lebih awal. Perkalian dan pembagian dan penjumlahan. Nah, yang lebih kuat adalah bilangan yang ada dalam kurung. Jadi apapun yang terjadi, kalau ada bilangan yang di dalam kurung itu ada nanti kurung yang begini. Nah, ada kurung yang agak besar, ada kurung yang lebih besarnya. Maka perlu ketelitian dan kejelian dalam mengoperasikan pelajaran matematika ini. Dan perkalian dari 1 sampai 10-nya wajib dihafalkan. Kalau kalian tidak hafal,
maka kesananya akan pagujud lah. Pagujud liur. Oke, anak-anak kita lanjut ya. Kita jumlahkan dulu. Kembali sini. Kembali ke laptop. Ya. 12 ditambah 13 sama dengan 25 kurangkan 25 dikurangi 10 sama dengan 15. Jadi akar pangkat 144 ditambah akar pangkat 2 dari 169 dikurangi akar pangkat 2 dari 100 sama dengan 15. Paham? Baik, kita lanjutkan ya. Fokus HP-nya. Sekarang perkalian dan pembagian pangkat 2. Kita lihat contoh yang ketiga. Berapakah hasil dari 15 pangkat 2 dikali 9 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2? Kita jawab ya. 15-nya soalnya kita turunkan. 15 pangkat 2 dikali 9 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Kita kalikan saja. 15 pangkat 2 itu 15 kali 15. Kali 15 kali 2 salah tuh. Awas ya. 15 kali 15. 9 pangkat 2 9 kali 9. 5 pangkat 2 5 kali 5. Jangan lupa operasinya. Ini ya. Kalian pembagian. Baik, kita kerjakan yang ada dalam kurung dulu. Ini 15 15 225 9 kali 9 81 5 kali 5 25. Kalinya jangan lupa. Nih, baginya jangan lupa operasinya. Perkalian dan pembagian sama kuat, kerjakan operasi yang lebih awal. Berarti perkalian dulu. 225 dikali 81 18.225 dibagi 25 sama dengan 729. Ini kalau pangkat yang udahlah. Tinggal perkaliannya di cara perkalian bersusun pendeknya itu dikuasai ya. Cara perkalian bersusun pendek, cara pembagian bersusun pendek itu harus dikuasai. Karena pelajaran itu sudah diberikan di kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kelas 6 tinggal menghaluskan saja, mengingatkan kembali. Kalaupun ada yang belum paham, kalian putar lagi videonya sampai kalian paham. Paham tuh? Nah, bagus ya. Baik, sekarang kita akan belajar perkalian dan pembagian akar pangkat 2. Kebalikan dari pangkat 2 ya. Baik, contohnya untuk keempat. Akar pangkat 2 dari 2400 dibagi 625 dikali 100. Sama seperti tadi. Nah. Akar pangkat 2 itu adalah berapa kali berapa dengan bilangan yang sama menghasilkan 2500. Sama seperti itu tadi ya. Atau menggunakan cara mencari faktorisasi primanya. Kita tuliskan ya, yang 2500. 2500 masih bisa dibagi 2 sama dengan 1250. Kita bagi 2. 625 tidak bisa dibagi 2. Tidak bisa dibagi 3, hanya bisa dibagi 5. Kita bagi 5 sama dengan 125. Kita bagi 5 sama dengan 25. Kita bagi 5 sama dengan 5. 5 kita bagi 5 sama dengan 1. Sama kita kelompokkan, berarti ada 2 kelompok ya. Angka 5-nya ada 2, angka 2-nya ada 1. Angka 5-nya ada 2, angka 2-nya ada 1. Kita kelompokkan 2 kali 5 kali 5 dikali 2 kali 5 kali 5. Kita kalikan ya. Akar pangkat dari 2500 sama dengan 50. 2 kali 5 10. 10 kali 5 50. 2 kali 5 10. 10 kali 5 50. Sama dengan berarti akar pangkat dari 2 dari 2500 sama dengan 50. Sekarang 625 ya. 625 kita bagi 5 sama dengan 125. Kita bagi 5. 25 kita bagi 5 sama dengan 5. Kita bagi 5 sama dengan 1. Akar pangkat faktorisasi primanya adalah ini ya. 5 kali 5 kali 5. Berarti 25 kali 25 sama dengan 25. Kalau 100 yang tadi ya sudah, berarti tinggal kita potretkan saja supaya cepat ya.
Tadi sudah dijelaskan. Faktorisasinya adalah 2 kali 5 sama dengan ini, berarti 10 ya. Nah, kalau kita sudah selesai, baru kita tuliskan akar pangkat 2 dari 2500 sama dengan 50. Akar pangkat 2 dari 625 adalah 25. Akar pangkat 2 dari 100 adalah 10. Kita bagikan ya, 50 dibagi 25 sama dengan 2. Kalinya kita turunkan 10, berarti 20. Oke anak-anak, masih pusing? Nah, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa kalian resap. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih pelajaran hari ini. Bapak cukup sekian. Tapi ada tugas, silahkan kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 8 ya. Caranya tadi ya, boleh pakai caranya atau boleh langsung dijawab, boleh lah. Yang penting jawabannya betul. Atau mau pakai caranya, boleh lah. Terserah kalian. Kebebasan ada di tangan Anda. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam acara dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.